Selamat pagi Pak Juni. Selamat pagi Bu. Sehat? Sehat Bu, cuman agak nggak enak aja sih hari ini. Itu aja sih. Iya Pak, saya juga lihat Bapak setelah supervisi tadi kelihatan lesu dan murung. Kenapa ya Pak ya? Jadi tadi gini Bu Epang, saya kan tadi habis disupervisi ini sama pengawas. Biasalah pengawas kita itu loh, orangnya kan agak cerewet sih. Ibu Yati itu pengawas kita. Jadi tadi kan saya sudah melakukan pembelajaran seperti biasa. Jadi begitu prosesnya, ya saya kan mengikuti ya sesuai yang saya rencanakan sih. Tinggal lagi memang saya nggak pegang buku teks. Jadi setelah tadi saya proses pembelajarannya selesai, ibu itu bilang belajar itu harus pakai buku teks, nggak bisa nggak pakai buku teks gitu. Jadi saya kok agak kesel gitu ya gitu loh Bu Eva. Oh, karena itu Pak Juni, saya ngajak Bapak ngobrol sebentar dengan tujuan tadi. Karena saya dengar tadi dari Bapak Kepala Sekolah menyampaikan bahwasannya Pak Juni ada masalah terkait supervisi pengawas. Itu dia. Nah, Iya Bu, ternyata tadi. hambatan Bapak yang alami terkait karena Bapak tidak menggunakan buku teks ya. Iya sih Bu. Selain itu Itu hambatan tadi apa dibilangnya lagi Pak? Selain tadi itu hambatan-hambatan kan apa lagi memang Pak? selain itu kan Bu, saya kan ditegurnya ini setelah tadi saya pembelajaran. Memang buku teks itu nggak ada saya pegang. Saya kan pakai media belajarnya. Artinya kan memang pembelajaran tadi saya fokuskan kepada media untuk mengenalkan sama anak-anak. Memang buku teks itu nggak saya pegang itu. Kemudian selain tadi buku teks, saya kan pakai media pembelajaran. Nah, dibilangnya juga dengan pengawas. Jadi ngajar itu nggak mesti harus pakai media, tetap juga harus pakai buku teksnya. Jadi saya mendengarnya gimana gitu ya Bu ya. Artinya kan saya belajar mengajar dengan siswa kan sesuai dengan RPP yang saya buat sebelumnya gitu. Jadi kok dianggap saya nggak bisa ngajar atau saya ngajarnya nggak pakai buku teks gitu. Jadi saya agak kecewa juga sih Bu nengok pengawas tadi gitu loh. Selain itu kan Bu, dia komentarnya masih ada anak-anak loh Bu. Jadi saya kan agak malu juga loh. Itu sih tadi kendala di kelas. Oh begitu Pak. Nah, jadi solusi yang Bapak Juni lakukan tadi ketika disupervisi pengawas itu apa ya Pak ya? Jadi saya kan tadi gini Bu, pada saat tadi kan pengawas negor saya waktu disupervisi. Nah, supaya tadi nggak berlarut-larut di situ, jadi saya tadi berhentikan sebentar pembelajarannya. Saya berbicara sama ibu, Bu, tolong nanti untuk hal yang kurang pas dengan saya, jangan di sini Bu disampaikan. Artinya jangan di depan anak-anak. Nah, terkait dengan kenapa saya nggak pakai buku teks, nanti Bu saya jelaskan. Saya beri gambaran tadi seperti itu dengan pengawas. Setelah nanti saya selesai pembelajarannya, baru mohon Bu, kita ke ruangan, kita bicarakan apa yang menjadi kendala saya, sampaikan Bu. Itu tadi solusi saya tawarkan. Iya ya Pak. Nah, sekarang
dari pembelajaran yang Bapak lakukan tadi pagi, apa kira-kira yang Bapak prioritaskan, Pak? Sebenarnya Bu, tadi pagi kan saya kan belajar mengenai ini. Saya ambil kan mata pelajaran IPA. Kan itu. Nah, untuk medianya sudah saya sesuaikan dengan pembelajaran IPA itu tadi. Baru kemudian saya kan pakai media InFocus, kemudian pakai alat peraga lagi. Jadi memang saya nggak pegang buku teks itu tadi waktu ngajar. Tapi artinya saya mengajarkannya sesuai dengan buku teks. Karena gara-gara saya nggak megang aja ya Bu. Gitu. Tapi pembelajaran itu tadi sesuai kok dengan yang ada di buku teks. Itu tadi Bu. Oh gitu ya Pak. Nah, selanjutnya strategi apa yang akan Bapak Juni lakukan? Nah, saya memang punya strategi nih sih Bu. Artinya kan ya tetap sih saya hargain, dia kan pimpinan kita. Dalam arti dia kan pengawas kita gitu. Nah, jadi saya punya strategi. Kalaupun memang nanti pembelajaran saya ini kurang pas, saya mencari alternatif yang lain. Mungkin penyampaian saya aja juga kurang pas ya dengan ibu pengawas tadi ya. Jadi lagi pula saya juga kan mungkin agak panik juga tadi sih Bu kan gitu karena saya dibilang ngajarnya nggak pakai buku teks gitu. Jadi kedepannya saya rencana itu tadi Bu, ya kita coba komunikasi lah, komunikasi ya tetap kita hargai pimpinan kita gitu. Apalagi beliau pengawas kan, kita juga kan nggak bisa ini sih. Artinya sedikit banyaknya ya kita perlu banyak bimbingan dan masukan dari pengawas dari yang kita kerjakan di lapangan. Iya Pak, oke Pak. Nah, sekarang Pak, dari pembicaraan tentang permasalahan Pak Juni tadi, apa yang dapat Bapak simpulkan Pak? Jadi gini Bu Epa, memang semenjak kejadian tadi sih, artinya yang pertama juga saya harus ya ngikutilah yang namanya aturan dalam proses belajar mengajar. Walaupun memang saya nggak pakai buku teks, mungkin itu menurut saya benar, ya mungkin menurut orang lain kurang tepat juga sih. Ya saya harus ngikutin aturan juga sih. Kemudian dari kejadian tadi, ya memang harus banyak introspeksi diri saya sih Bu. Itu bagaimana saya harus berbicara dengan pengawas, bagaimana saya harus menyikapin masalah supaya tidak menjadi ribet lah gitu. Dan artinya memang ya saya harus kurangi ego saya lah Bu Epa. Jadi supaya nanti pengawas juga nggak salah paham sih. Jadi gitu Bu Epa. Iya. Nah, selanjutnya Pak Juni, saya mau tahu bagaimana komitmen Bapak ke depannya. Nah, jadi gini sih Bu Epa, setelah kejadian ini tadi kan, yang pertama kan menjadi pelajaran dengan saya, bagaimana nanti ke depannya harus lebih baik lagi. Tetapi saya tetap nanti harus melakukan komunikasi dengan pengawas. Saya coba menjelaskan bahwa saya memang pembelajarannya itu eh, selalu menggunakan media pembelajaran yang saya sesuaikan dengan buku teks. Memang pada saat tadi kan ibu pengawas tidak melihat saya megang buku teks. Itu komitmen saya. Yang kedua, ya saya harus komunikasi yang baiklah dengan ibu pengawas. Apalagi itu dia kan pimpinan kita. Ya sedikit enggaknya kita kan tidak terlepas dari ibu pengawas untuk memberikan bimbingan dan arahannya. Jadi itu sih Bu Epa, komitmen saya nanti ke depan. Iya Pak. Nah Pak Juni,
mudah-mudahan ya Pak ya, apa yang Bapak lakukan itu bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan tidak ada lagi ya Pak ya miskomunikasi dengan pengawas. Mhm. Nah, Pak Juni, itu ada siswa nyari Bapak, katanya masuk di les 3 sekarang, pelajaran Bapak. Oh iya Bu Epa, jadi ini saya mau nyambung les lah tuh di kelas berikutnya. Tapi mudah-mudahan saya udah agak lega lah Bu Epa. Makasih Bu Epa sudah mau dengarkan cerita saya. Nanti mudah-mudahan saya akan memperbaiki lebih baik lagi lah ya. Makasih lah Bu Epa. Kalau kayak gitu saya mau masuk les. Nanti anak-anak ribut di dalam kelas. Oke, permisi Bu Epa. Makasih. Ya, Selamat sama-sama pagi Bu Pak. Epa. Ya, semangat ya Pak. Oke, Ya, semangat. baik. Nah, kalau saya perhatikan tadi eh coachnya Pak Juni, coachnya dengan rekan kita yang cantik Bu Epa, semuanya berjalan dengan lancar. Tujuannya jelas ya, menyampaikan tujuan coaching bahwasannya Pak Juni tadi dia cerita berkeluh kesah tentang setelah pemeriksaannya. Walaupun sebenarnya itu tidak salah ya kan Bu, menurut Pak Juni juga dia. Nah, lalu untuk Bu Epanya sendiri identifikasi dan memberi pertanyaan-pertanyaan dan umpan baliknya itu pun sangat bagus untuk mengarahkan supaya menggali terus apa yang apa yang dikeluhkan dan apa yang eh, alaminya saat diawasi oleh pengawas. Nah, terus pun saya lihat tadi Pak Juni itu berkomitmen dia. Nah, rencananya setelah dia eh, cerita itu, terus umpan balik, rencana aksinya, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahannya itu memang benar-benar dia mau berkomitmen gitu dengan apa namanya arahan-arahan dari ibu pengawas. Mungkin sebenarnya ibu pengawas itu agak merasa tersinggung mungkin dengan Pak Juninya karena beliau kan mengarahkan supaya memakai tetap buku kan begitu. Sementara Pak Juni juga itu sebenarnya iya benar kan gitu. Karena sumber pembelajaran tersebut pun tidak harus bersumberkan kepada buku kan gitu. Banyak media dan yang lain-lain seperti media yang apa namanya di alam sekitar kita dan lain-lain. Nah, setelah itu tanggung jawabnya itu pun untuk komitmen ke depannya itu pun bagus gitu. Saya rasa semuanya sudah dapat lah gitu dalam pencapaian yang langkah-langkah dalam model tintanya kerjasama yang luar biasa lah curhatnya Pak Juni ini kepada Bu Epa dan Bu Epa pun berperan sebagai kosnya luar biasa. Demikian. Terima kasih Bapak Ibu guru yang cakep-cakep. Salam Sama-sama, Bu sehat dan Lili. bahagia.